Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kepada kehadiran Allah sehingga kita dapat berkumpul di ruangan majelis guru. Salawat beserta salam tidak lupa kita iringi kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan melakukan diseminasi materi budaya positif, memperkenalkan CGP angkatan 11, yaitu yang pertama Ibu Arneli April EPD CGP Rekognisi angkatan 11, yang kedua Ibu Rezi Herlina SSI CGP angkatan 11, ketiga Ibu Rosalinda SPDI CGP angkatan 11. Selanjutnya kata sambutan dari Wakil Kepala Sekolah Ibu Irawati Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Ira Safrina yang telah membuka acara kita pada pagi ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi ini kita semua dapat hadir di ruang majelis guru yang indah ini. Puji dan syukur kita sampaikan kehadiran Allah SWT karena berkat rezeki dan rahmatnya kita semua diberikan nikmat sehat, nikmat kekuatan sehingga kita semua dapat berkumpul di sini melangkahkan kaki untuk menunaikan tugas kita sebagai guru pendidik anak bangsa yang nantinya akan menjadi pemimpin tahun 2045. Salawat beri salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam yang tidak tertimbun pengetahuan kepada alam yang sangat pesat ilmu pengetahuan dan teknologinya seperti saat ini. Yang terhormat Ibu Arneli April selaku CGP Rekognisi angkatan 11, Ibu Rezi Herlina, kemudian Ibu Rosalinda SPDI yang juga merupakan calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 ini. Baiklah, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Rasmina selaku moderator bahwa kegiatan kita pagi ini merupakan diseminasi dari aksi nyata dari Ibu Arneli April, Ibu Rezi Herlina dan Ibu Rosalinda berkaitan dengan budaya positif ataupun disiplin positif. Nanti Ibu bertiga akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan disiplin positif. Namun ini sebenarnya tidak lepas dari apa yang telah Ibu Bapak lakukan selama beberapa waktu ini dari calon guru penggerak angkatan 1, calon guru penggerak di angkatan 4, dan sekarang kita di SMP 8 ada di calon guru penggerak angkatan 11. Ibu Bapak mungkin semuanya sudah ada melakukan hal ini. Intinya penerapan budaya positif atau berdisiplin positif adalah bagaimana kita mengajak siswa untuk berperilaku yang baik, yang nantinya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sini kita sebelumnya sudah ada melakukan kesepakatan kelas, kemudian keyakinan kelas. Sebelumnya kalau kita sebagai guru hanya menentukan peraturan, anak-anak tidak boleh ini, tidak boleh itu, dan tidak boleh segala macamnya. Kalau di disiplin positif, di sini bukan kita yang menentukan peraturan, tapi kita mendiskusikan peraturan tersebut, menyepakati peraturan tersebut dengan peserta didik kita. Harapannya nanti peserta didik tidak terpaksa nantinya melakukan hal-hal kebajikan tersebut. Mereka dengan penuh kesadaran melakukan hal-hal kebajikan tersebut yang nantinya akan mereka terapkan selama proses belajar mengajar. Kalau itu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, itu dilakukan di kelas. Nanti kita akan buat juga di sekolah, ada keyakinan siswa SMP Negeri 8 Padang yang kita sepakati bersama-sama
antara kita sebagai pendidik di SMP Negeri 8 Padang dan seluruh siswa di SMP Negeri 8 Padang. Dan tentunya nanti kita sama-sama laksanakan, kita sama-sama observasi, dan nantinya juga akan sama-sama kita refleksikan apa yang telah kita perbuat selama ini. Itu saja Ibu Bapak, mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh Ibu Arneli, Bu Rezi, dan Bu Roza akan menambah hasanah pengetahuan kita mengenai disiplin positif dan nantinya akan kita terapkan di SMP Negeri 8 Padang demi kemajuan SMP Negeri 8 Padang. Itu saja, kita buka acara kita pada pagi ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Ira yang telah membuka diseminasi materi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu SMP Negeri 8 Padang karena sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri diseminasi budaya positif sebagai salah satu tugas aksi nyata pada modul 1.4. Karena kami di sini adalah saya sendiri Rosalinda, itu CGP angkatan 11 Kota Padang, dan rekan saya Rezi Harlina, CGP angkatan 11 Kota Padang. Baik Bapak Ibu, di sini kami akan memaparkan yang pertama itu disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga kebutuhan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, dan keenam segitiga restitusi. Nah, dan di sini ini adalah bagian dari bagaimana kita seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut kita paparkan dari yang 8 tadi. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bisa lihat dari slide ini di mana kita diminta atau ditugaskan untuk melakukan sebuah kegiatan mengepalkan tangan. Nah, ketika dikepalkan tangan, saat Bapak Ibu berpasangan dengan teman sebelahnya, teman yang sebelah berusaha membuka kepalan tangan Bapak Ibu dan berusaha semampu mungkin dengan berbagai cara, boleh dengan paksaan, boleh dengan rayuan, atau dengan cara apapun agar teman Bapak Ibu bisa membuka kepala tangannya. Nah, di mana di sini Bapak Ibu yang mengepal tangan di Bapak Ibu setelah dilakukannya pengepalan tadi, silakan Bapak Ibu coba untuk memikirkan sesuatu yang penting bagi Bapak Ibu, dan teman sebelahnya berusaha untuk membuka kepalan dari tangan rekan sebelah Bapak Ibu, boleh dengan melakukan berbagai cara. Nah, selanjutnya di sini dari kegiatan yang sudah dilakukan, ini ada refleksi. Siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol setelah Bapak Ibu melakukan pengepalan tangan dan teman sebelahnya membuka tangan? Nah, siapa sih yang memegang kontrol dan yang menutup kepala tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka telapak tangan rekan sebelahnya? Nah, menurut Bapak itu siapa sih yang sebagai kontrol?
Ibu. Kita sebagai guru hanya bisa menuntun mereka karena untuk pusat kontrol mereka sendiri itu ada Bapak Ibu. Setelah dilakukannya pengepalan tadi, silakan Bapak Ibu coba untuk memikirkan sesuatu yang penting. Menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar Baik, selanjutnya kita masuk disiplin positif. Disiplin positif ini yaitu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak kita ini bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Oke, tujuan disiplin positif itu tentu bisa merubah anak-anak kita atau situasi sekolah ini menjadi ke arah yang lebih baik. Mereka dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan yang mereka lakukan nantinya. Di sini peta pikiran mengenai miskonsepsi tentang makna kontrol menurut Dr. William Glasser. Nah, untuk miskonsepsi tentang makna kontrol itu terbagi atas 4 bagian. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Nah, di mana untuk ilusi guru mengontrol murid ini pada dasarnya kita tidak dapat memaknai murid untuk merubah sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Berarti kalau murid itu tidak ada keinginan dari hatinya, kita nggak akan bisa merubah mereka gitu. Nah, yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Di mana di sini dalam jangka waktu tertentu murid akan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi murid ini bisa membangkang atau mereka juga bisa jadi ketergantungan. Kalau kita biasakan mereka mungkin bermanja dengan kita dan dia akan ketergantungan dengan kita. Nah, selanjutnya itu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di mana di sini dijelaskan kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Nah, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, ini bisa jadi bulatkan tekad, kuatkan hati. Nah, di mana di sini perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, ketika kita paksakan kehendak kita pada murid kita, itu tidak akan efektif. Mereka akan disiplin ketika ada orang yang mengontrol mereka saja. Saat mereka tidak dikontrol atau kita tidak ada di posisi mereka, mereka akan melakukan perbuatan negatif lagi. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita lanjut pada paradigma stimulus respon menuju pendekatan teori kontrol. Nah, sudah dijelaskan sama Bu Rosa sebelumnya,
teori kontrol, realitas kebutuhan itu ternyata berbeda. Kemudian ada yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ternyata setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata kita salah. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ketiga, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrolnya, semua orang memiliki tujuan. Perilaku itu tentu yang sama siswa kita itu tentu ada memiliki tujuan. Yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata pada teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ternyata kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian berikutnya model berpikir menang atau kalah. Ternyata model berpikir itu menang-menang saja. Selanjutnya mengenai motivasi dalam disiplin positif, di mana untuk motivasi dalam disiplin positif ini dimulai dengan kata disiplin. Disiplin sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sesungguhnya berbeda. Antara disiplin dengan hukuman itu jauh berbeda. Nah, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, atau kalau perlu tidak digunakan sama sekali untuk penghukuman. Nah, dalam sebuah budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan dari ekstrinsik. Nah, di mana di sini adalah motivasi anak itu kita bangun dari dalam dirinya, jangan hanya dari paksaan dari lingkungan. Oke, lanjut kita pada nilai-nilai kebajikan. Sebelumnya tadi nilai kebajikan ini nanti arahnya akan bisa membuat kita sebuah disiplin kelas atau disiplin sekolah. Sebelum kita masuk ke nilai-nilai kebajikan, kita ingatkan lagi profil pelajar Pancasila. Ada berapa ibu-ibu semuanya profil pelajar Pancasila? Iya, ada 6. Yang pertama tentunya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah, di sini pada ke-6 ini ada nilai-nilai yang akan kita tanamkan, atau boleh juga nilai-nilai kebajikan yang akan kita tanamkan nanti kepada murid-murid kita. Oke, baik, ini ada 9 pilar karakter Indonesia High-Tech Foundation atau IAF disingkat. Nah, di mana kita yang pertama yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua adalah kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga adalah kejujuran atau amanah diplomatis. Selanjutnya harmonis dan santun, dan dermawan, suka menolong dan gotong royong. Selanjutnya percaya diri, kreatif dan pekerja keras. Kepemimpinan dan keadilan. Selanjutnya baik dan rendah hati. Dan terakhir itu adalah toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ini adalah 9 pilar karakter dari Indonesia High-Tech Foundation.
lanjut kita yaitu petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Nah, di sini ada dalam keterampilan hidup kita dapat mengambil nilai-nilai kebajikan. Yang pertama yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian untuk petunjuk hidup ada nilai-nilai kebajikannya yaitu peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan atau fleksibilitas, kemudian berorganisasi dan kesabaran. Lanjut lagi, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, persahabatan. Di sini juga ada The Seven Essential Virtues atau proyek nilai-nilai kebajikan. Di mana untuk proyek nilai-nilai kebajikan ini terbagi atas 8 bagian. Yang pertama itu ada empati, yang kedua suara hati, yang ketiga kontrol diri, yang keempat rasa hormat, yang kelima kebaikan, toleransi dan keadilan. Nah, untuk lebih tersistematisnya ini ada di tabel yang sudah ditayangkan, di mana salah satunya itu ada peduli, keterusterangan, kebersihan, yaitu kata-kata dari proyek kebajikan yang sangat positif bagi kehidupan kita. Ini menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah ada rasa disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan. Kita yang sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang aktif. Nah, ternyata untuk merdeka itu perlu rasa disiplin. Selanjutnya yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, untuk bagian yang pertama yaitu menurut Diana Gosling dalam bukunya Restructuring School Discipline, ini untuk dibagi atas 3 motivasi perilaku manusia. Nah, perilaku yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi manusia itu cenderung untuk menghindari ketidaknyamanan pada dirinya atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita lanjut yaitu tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Oke, hukuman dan konsekuensi. Nah, ini ada menurut Alvikon, ternyata dihukum oleh penghargaan, itu bunyi statementnya. Menurut Alvikon, wawancara mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Ternyata hukuman itu bisa menghancurkan murid-murid kita, berpotensi pada penghancuran untuk diri-diri murid kita. Selanjutnya masih menurut Alvin Kohn, dihukum oleh penghargaan. Nah, di mana di sini dijelaskan yang pertama
ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi. Nah, di sini posisi kontrol itu dibagi dua. Ada yang pembuat identitas gagal dan ada pembuat identitas berhasil. Pada pembuat identitas gagal ini biasanya perilaku kontrol itu bersifat negatif. Namun sebaliknya identitas berhasil atau sukses itu maka perilaku kontrolnya akan bernada positif. Nah, pada identitas gagal ada dua posisi kontrol yang biasanya terjadi, yaitu penghukum dan pembuat merasa bersalah. Namun pada 5 posisi kontrol ini sebagai guru tentunya tidak pernah luput dari kelima posisi ini. Yang cuman untuk sekarang ini mungkin sebelumnya kita belum ada ilmu tentang itu. Sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah ini memang sudah sering terjadi, sudah sering kita lakukan. Namun setelah kita menerima informasi ini, sebaiknya posisi kontrol yang perlu kita bangun tentunya posisi sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, kita lihat sebelumnya untuk posisi kontrol sebagai penghukum, untuk guru berbuat yaitu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Mungkin kalau untuk menghardik mungkin jarang juga. Tapi kalau untuk menyindir, saya rasa mungkin semua kita pernah melakukannya. Kemudian yang kedua yaitu guru berkata. Pada penghukum ini biasanya kita melakukannya, kalau kamu tidak melakukan, saya akan. Biasanya kalau kamu tidak buat PR, maka akan berdiri di depan kelas. Berarti itu adalah tipe penghukum. Nah, hasilnya apa? Hasilnya tentu siswa ini akan memberontak, pendendam, dan menyalahkan orang lain. Kemudian ada posisi pembuat merasa bersalah. Bisa jadi ini kita juga sering ya berceramah, membuat siswa itu merasa bersalah dengan tindakannya. Untuk guru berkatanya, ini untuk yang guru berbuat ya. Kalau guru berkatanya, kamu sudah mengecewakan bapak atau ibu. Kemudian untuk hasilnya nanti menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Jadi bisa membuat murid kita ini menjadi tingkat berbohongnya akan lebih tinggi, karena dia tidak mau kita membuat kita menjadi merasa bersalah. Kemudian untuk posisi teman di sini untuk guru berbuat membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kemudian untuk guru berkata, lakukan untuk bapak ibu, ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Jadi posisi kita sebagai teman. Jadi dampaknya kepada murid-murid kita tentu akan ketergantungan. Kalau kita tidak mau bersifat sebagai teman, mungkin bisa jadi dia tidak mau buat tugas, tidak mau buat PR, dan sebagainya. Dan posisi berikutnya yaitu posisi kontrol pemantau. Di sini guru berbuat. Jadi di sini kita menghitung dan mengukur. Kita ukur sampai di mana tingkat, bisa jadi tingkat kemampuan peserta didik kita. Kalau untuk guru berkata, apa peraturannya? Kemudian apa konsekuensinya atau sanksinya? Ini kita juga sering lakukan. Kamu tidak membuat PR, konsekuensinya seperti ini. Kemudian untuk hasilnya bisa menyesuaikan bila diawasi. Jadi di sini kita pemantau ini harus diawasi terus. Kemudian posisi yang paling bagus itu adalah posisi di manajer. Di posisi manajer ini kita mengajukan pertanyaan, kenapa dia bisa berbuat seperti itu. Kemudian untuk guru berkatanya, apa yang kita yakini, apa
keyakinan kelas yang sudah kita sepakati mungkin bisa jadi seperti itu. Untuk hasilnya di sini posisi manajer ini karena selalu diajukan pertanyaan, membuat dia bisa menyadari akan kesalahannya, maka hasilnya tentu akan lebih baik, yaitu bisa menguatkan karakter atau watak murid kita. Baik, Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan sama rekan saya Regina bahwa posisi terbaik itu adalah posisi manajer, di mana pada posisi 5 posisi kontrol guru dengan posisi manajer ini kita dapat membentuk karakter murid dengan baik. Nah, kan tadi ada 5, ada yang pertama ada penghukuman, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga itu sebagai teman, setelah itu yang keempat posisi kontrol, dan kelima adalah manajer. Nah, di manajer ini kita meminta siswa sendiri yang memunculkan solusi dari masalah mereka. Jadi kita tidak ada menghukum, tidak juga memberi rasa bersalah, dan tidak juga ketergantungan mereka dengan kita. Kalau sebagai teman kan dia jadi tergantung sama kita. Kalau ada kita dia mau, kalau nggak sama orang lain nanti nggak mau. Nah, kalau posisi kontrol kita harus memantau dia dulu ya, Ibu. Nah, berarti yang terbaik adalah posisi manajer. Nah, di sini ada video yang akan menjelaskan mengenai 5 posisi kontrol guru sebagai restitusi. Silakan kita perhatikan dulu Bapak Ibu. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang Aziza tidak terima PR-nya dicontek oleh temannya Farah. Aziza marah dan merobek buku Farah. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Aziza, kelas kalau katanya Aziza bertengkar sama Farah, apa itu benar? Iya Bu, benar. Saya kesal sekali dengan Farah. Setiap ada PR, ia mengambil di tas saya tanpa izin. Wajar lah kalau Aziza marah. Mungkin kalau ibu di posisi Aziza mungkin akan melakukan hal yang sama. Kalau boleh ibu tahu, ngapain aja Aziza tadi sama Farah? Saya marah Bu dan saya merobek bukunya. Merobek buku Farah? Pasti
Ziza punya alasan yang kuat kenapa sampai merobek buku Farah. Apa Ibu tahu boleh alasannya? Lalu menyontek PR saya, Bu. Saya tidak mau kejadian itu terjadi terus-menerus. Ziza sudah capek membuat PR di malam hari. Masa Farah tinggal menyalin saja? Oh begitu, Ibu menghargai apa yang sudah Ziza lakukan. Tapi kira-kira apakah ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Menurut Ziza, keyakinan kelas apa yang belum Ziza jalankan? Saling menghargai dan menghormati sesama teman, Bu. Benar sekali, Ziza. Menurut Ziza, menghargai dan menghormati teman itu penting atau tidak? Penting sekali, Bu. Kalau menurut Ziza itu penting, seharusnya keyakinan kelas apa yang Ziza jalankan saat Ziza marah? Tentu harus lebih sabar, Bu. Kalau saya sabar, tentu saya akan menghargai dan menghormati teman. Apa Ziza bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Kami akan memperbaiki masalah ini. Kalau Ziza bersedia, apa yang harus Ziza lakukan ke depannya? Yang pertama tentunya sabar, Bu. Kalau ada yang menyontek lagi, saya akan melaporkan ke guru mata pelajaran dan wali kelas, Bu. Nah, karena ini sudah tindakan yang tepat, jadi masalah ini sudah selesai ya, Za. Sekarang untuk kedepannya tidak boleh diulangi lagi ya. Oke, bersedia, Za? Iya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, silakan kembali ke kelas ya, Za. Ziza kembali ke kelas, Bu. Ya, hati-hati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Rahayu Putri, kelas 7B. Terima kasih Bu Rezi, senang bisa diajak berdiskusi bersama. Alhamdulillah saya bisa mengendalikan emosi dan tidak akan bertengkar lagi dengan teman sekelas. Kasus kedua, Fatan sudah sering datang terlambat, sehingga membuatnya ketinggalan pelajaran di jam pertama. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Gimana kabarnya, Tan? Alhamdulillah baik, Bu. Fatan tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Tahu, Bu. Mungkin karena saya sering terlambat. Ibu perhatikan Fatan sering sekali terlambat. Iya, Bu. Dalam minggu ini sudah 3 kali terlambat. Menurut Fatan, apakah terlambat itu suatu kesalahan? Iya, Bu. Berbuat salah itu lumrah, kan? Semua orang pasti pernah melakukannya. Tapi kita harus belajar dari kesalahan itu. Apa yang Fatan setuju? Setuju, Bu. Oke, sekarang kita cari solusinya ya. Kira-kira kalau boleh Ibu tahu, kenapa Fatan sering terlambat? Lupa waktu saat main game, Bu. Dan juga sering tidur larut malam. Fatan tahu keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati. Tahu, Bu. Kalau datang terlambat itu sudah sesuaikah dengan keyakinan kelas? Tidak, Bu. Menurut Fatan, keyakinan kelas apa yang sudah Fatan langgar? Datang tepat waktu, Bu. Kira-kira menurut Fatan datang tepat waktu itu penting atau tidak? Penting, Bu, agar kita bisa menghargai waktu dan tidak datang terlambat lagi. Betul, Pak. Menghargai waktu itu memang banyak manfaatnya. Jadi kita bisa menghargai orang lain dan menghargai waktu itu sangat bermanfaat ya, Nak ya. Bisa melatih kepedulian kita, menghargai di sekitar kita, dan ini pekerjaan kita tidak jadi menumpuk. Ya, Bu, saya menyesal datang terlambat. Mohon maaf ya, Bu. Bagus kan? Ini sudah sikap yang sangat baik, sudah minta maaf. Menurut Fatan, apa yang harus Fatan lakukan agar tidak datang terlambat lagi? Saya akan tidur tepat waktu, Bu, dan tidak main game lagi. Bagus, Tan. Selanjutnya Ibu akan bekerja sama dengan orang tuamu agar kamu tidak datang terlambat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bruno Fatan dari kelas 9C.
Saya sangat berterima kasih kepada Bu Rezi karena telah membimbing saya untuk diskusi. Saya sudah menemukan solusi untuk masalah saya. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan akan datang tepat waktu. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Gimana kabarnya, Tan? Alhamdulillah baik, Bu. Tan tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Tahu, Bu, mungkin karena saya sering terlambat. Ibu perhatikan Tan sering sekali terlambat. Iya, Bu, dalam minggu ini sudah 3 kali terlambat. Menurut Tan, apakah terlambat itu suatu kesalahan? Iya, Bu. Berbuat salah itu lumrah, Tan. Semua orang pasti pernah melakukannya. Tapi kita harus belajar dari kesalahan itu. Apa Tan setuju? Setuju, Bu. Oke, sekarang kita cari solusinya ya. Kira-kira kalau boleh Ibu tahu, kenapa Tan sering terlambat? Lupa waktu saat main game, Bu, dan juga sering tidur larut malam. Tan tahu keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Tahu, Bu. Kalau datang terlambat itu sudah sesuaikah dengan keyakinan kelas? Tidak, Bu. Menurut Tan, keyakinan kelas apa yang sudah Tan langgar? Datang tepat waktu, Bu. Kira-kira menurut Tan datang tepat waktu itu penting atau tidak? Penting, Bu, agar kita bisa menghargai waktu dan tidak datang terlambat lagi. Betul, Pak. Menghargai waktu itu memang banyak manfaatnya. Jadi kita bisa menghargai orang lain, dan menghargai waktu itu sangat bermanfaat ya, Nak ya. Bisa melatih kepedulian kita, menghargai di sekitar kita, dan ini pekerjaan kita tidak jadi menumpuk. Ya, Bu, saya menyesal datang terlambat. Mohon maaf ya, Bu. Bagus, Tan. Ini sudah sikap yang sangat baik, sudah minta maaf. Menurut Tan, apa yang harus Tan lakukan agar tidak datang terlambat lagi? Saya akan tidur tepat waktu, Bu, dan tidak main game lagi. Bagus, Tan. Selanjutnya Ibu akan bekerja sama dengan orang tuamu agar kamu tidak datang terlambat lagi. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk pada restitusi atau segitiga restitusi. Silakan diperhatikan praktek atau pelaksanaan segitiga restitusi kepada siswa. Baik, Bapak Ibu, dari video yang sudah ditampilkan bahwa segitiga restitusi itu ada 3 bagian atau berbentuk segitiga.
tahap kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, dari tindakan dia yang salah tadi kita udah lihat dari video, dia kan meyakini tindakan dia itu betul. Oke, yang pertama kita mungkin itu adalah kemauan kamu untuk melakukan itu. Tapi alangkah baiknya kalau kamu mengubah sikap kamu itu ke sikap yang lebih baik. Nah, contohnya seperti itu. Nah, yang ketiga itu baru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah apa yang telah mereka langgar. Kita kan sudah ada nih keyakinan kelas yang kita buat bersama atau kita sepakati di sekolah atau di kelas. Nah, nanti kita tanyakan ke siswa kita, menurut kamu keyakinan kelas mana sih yang kamu langgar? Nah, ketika dia sudah tahu dengan keyakinan kelas mana yang akan dia langgar, mereka secara tersendiri akan berusaha untuk memperbaiki dirinya dan berusaha untuk mencari solusi dari masalahnya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu mengenai segitiga restitusi. Nah, selanjutnya dari segitiga restitusi tadi kan ada keyakinan kelas. Nah, di sini saya akan menyampaikan bagaimana sih cara membuat keyakinan kelas itu. Kira-kira adakah Bapak Ibu di sini yang sudah tahu apa itu keyakinan kelas? Tidak tahu. Ada yang pernah mendengar keyakinan kelas? Sudah. Apa Bu Ira? Nah, kalau belum tahu mari kita saksikan bersama-sama. Nah, sebelum kita masuk keyakinan kelas, ada timbul pertanyaan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ini ada muncul beberapa jawabannya. Yang pertama, keyakinan kelas itu lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas itu pernyataan-pernyataan universal. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Selanjutnya, keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian semua warga kelas hendaknya, jadi semua warga kelas itu semuanya harus ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas ini. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini ibaratnya dari waktu ke waktu juga perlu direvisi. Oke, ini prosedurnya membuat keyakinan kelas. Yang pertama, semua warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas mencurahkan pendapatnya tentang peraturan-peraturan yang perlu disepakati. Sebenarnya ini kalau peraturan kan biasanya berawal dari guru atau berawal dari pimpinan sekolah. Namun kalau untuk keyakinan kelas ini berawal dari peserta didiknya atau muridnya. Yang kedua yaitu mencatat. Jadi dicatat semua masukan-masukan ini, dicatat semua keyakinan yang ingin dijalankan. Kemudian langkah ketiga yaitu susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Nah, biasanya juga sering terjadi keyakinan apa yang dibuat siswa kita misalnya seperti ini, tidak datang terlambat. Nah, jadi kalau tidak itu berarti ada negatifnya. Jadi kita harus menjadi ganti kata positif. Kira-kira kalau tidak datang terlambat apa ya kata positifnya? Nah, iya. Makasih Bu Indri. Berarti kalau tidak datang terlambat berarti kalau yang positifnya datang tepat waktu. Jadi makna positif itu selalu melekat. Kalau kita buat kata negatif, nanti yang terpikirkan oleh siswa kita yaitu yang negatifnya. Terlambat. Kalau datang tepat waktu tentu tepat waktu. Oke, kita lanjut.
kasih Bapak Ibu semuanya sudah hadir bersama kami bertiga. Inilah disiplin positif. Semoga apa yang disampaikan nanti bisa kita terapkan bersama agar tercipta lingkungan positif di sekolah kita. Tanya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Arneli April MPD CGP Reproduksi Angkatan 11, kemudian kepada Ibu Rezi Herlina SSI CGP Angkatan 11, dan kepada Ibu Roza Linda SPDI CGP Angkatan 11 atas penyampaian materi kepada kita semua. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat untuk kita ke depannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdiri semuanya. Berdiri, penuhkan sop yang di depan terlebih dahulu. Ayo, silakan kita. Ayo. Jangan di cepat. Ayo. Penuhkan sop yang di depan dulu. Ayo. Allah